Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Libur Natal dan jelang Tahun Baru, penumpang bus antar kota antar provinsi meningkat hingga 80%. Peringati Hari Ibu, Lapas Suliki gelar tradisi basuh kaki ibu dengan penuh haru. Libur Natal dan jelang Tahun Baru 2024, lonjakan penumpang yang akan bepergian untuk liburan dan mudik meningkat. Seperti yang terlihat di salah satu terminal bus jurusan Padang Medan di kawasan Bypass, Lubuk Pegalung, Sabtu siang. Kepala Perwakilan Bus Haris menyebutkan, kepadatan penumpang telah terjadi sejak tanggal 20 Desember lalu. Kenaikannya mencapai 80% dibandingkan hari biasa. Untuk keberangkatan biasanya 3 bus setiap hari, namun saat ini ditambah 2 unit sehingga menjadi 5 bus yang berangkat setiap harinya. Bus tujuan Medan melalui 2 rute, yakni Padang Medan via Danau Toba dan Padang Medan via Rantau Prapat. Saat ini, jurusan yang paling diminati penumpang adalah Padang Medan via Danau Toba. Kenaikan jumlah penumpang akan terus bertambah hingga akhir tahun ini, yang disebabkan oleh banyak warga yang mudik untuk merayakan Natal, serta warga yang memanfaatkan libur sekolah. Itu peminatnya banyak yang via Toba. Jalur kita kan ada 2, via Rantau Prapat sama via Toba. Jadi untuk Nataru ini lebih banyak peminatnya itu via Toba. Biasanya dalam sehari itu 3 bus, kini ada penambahan armada, ada 2 bus menjadi 5 bus. Sejumlah calon penumpang mengaku mulai mudik seiring dimulainya libur sekolah dan perkuliahan, sehingga mereka lebih memilih untuk mudik mengisi waktu libur. Ya, liburan kebetulan kan kita di Kenopan itu ada keluarga. Karena emang udah waktunya libur dan udah kangen sama keluarga. Ya di UIN. Mudik dengan menggunakan bus telah menjadi primadona warga saat ini karena mahalnya harga tiket pesawat, apalagi menjelang libur dan hari besar keagamaan. Robiham melaporkan dari Padang. Kita merayakannya sebagai bentuk cinta kita kepada. Peringatan Hari Ibu tahun ini menjadi yang berkesan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki, Kabupaten 50 Kota. Selain melaksanakan peringatan Hari Ibu, para ibu dari warga binaan juga turut dihadirkan. Tapi kehadiran mereka kali ini bukan sekedar menyaksikan atau membesuk anaknya yang tengah menjalani hukuman, tapi untuk mengikuti prosesi sungkeman dan membasuh kaki ibu yang dilakukan anak-anaknya. Suasana haru menyelimuti LP kelas 3 Suliki. Tangis ibu dan anak pecah tak terbendung saat satu persatu warga binaan bersimpuh di hadapan orang tua masing-masing. Para warga binaan perlahan membasuh kaki ibunya dengan air yang telah disediakan pada sebuah bak kecil. Perlakuan tersebut disambut oleh sang ibu dengan mengusap dan memeluk anaknya dengan isak tangis. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki, Kamesworo, merencanakan akan terus melaksanakan kegiatan basuh kaki ibu ini setiap tahunnya saat memperingati Hari Ibu. Prosesi basuh kaki ibu yang mana ini memperingati sebagai Hari Ibu yang ke-95 dengan tema Sepenuh Cinta untuk Ibu-ibu Hebat di seluruh dunia. Ini sebagai perjuangan untuk sebagai bakti seorang anak terhadap ibunya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa lebih baik lagi. Selain mempertemukan ibu dan anaknya, kegiatan basuh kaki ibu ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga binaan untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
karena rasa sayang yang tumbuh semakin kuat terhadap ibu mereka. Novendri, salah seorang warga binaan, mengungkapkan rasa bahagianya sekaligus sedih saat mengikuti kegiatan yang penuh haru ini. Saya merasa bahagia dan sedih karena prosesi basuh kaki ini membuat saya teringat kembali masa kecil saya, teringat kembali kas dosa yang pernah saya perbuat, dan saya berharap nanti setelah bebas ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Rasa haru dan bahagia menyatu dalam pelukan sebagai wujud kasih sayang yang mendalam. Kegiatan ini dimaksud sebagai simbol dan wujud bakti anak kepada orang tua yang telah berjuang membesarkan mereka. Sri Louis melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Aku merasa sebagai seorang Gunung Merapi hingga kini masih mengalami erupsi. Asap erupsi teramati dengan jelas dari beberapa daerah sekitar. Sejak Minggu pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat telah terjadi 3 kali hembusan yang dibawa angin ke arah timur dan timur laut. Asap erupsi Gunung Merapi teramati dengan jelas dari beberapa daerah sekitar. Seperti yang terlihat dari kawasan Taman Jam Gadang Bukit Tinggi. Gumpalan asap berwarna abu-abu membumbung tinggi. Tidak hanya itu, Gunung Merapi juga sempat menyemburkan abu vulkanik yang menyebar hingga ke permukiman. Pos Pengamatan Gunung Api Merapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat, sejak Minggu pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 siang, tercatat 3 kali hembusan, namun tidak terjadi letusan. Gunung Api Merapi 24 Desember sampai pukul 12 siang itu terekam 3 kali hembusan, dan untuk ketinggian asap yang teramati itu 750 meter di atas puncak. Diharapkan kepada masyarakat tidak masuki radius 3 km dan karena kita sudah masuk ke musim hujan, juga diharapkan masyarakat tidak mendekati sungai-sungai yang berhulu di sepertiga Gunung Api Merapi. Pos Pengamatan Gunung Api Merapi mengeluarkan rekomendasi agar warga sekitar Gunung Merapi dan pengunjung tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Kawah Verbek. Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, aliran, dan bantaran sungai yang berhulu dari puncak gunung agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar dingin yang dapat terjadi, terutama di saat musim hujan. Selain itu, untuk menghindari infeksi pernapasan akibat abu vulkanik, maka warga juga diminta menggunakan masker pelindung mulut dan hidung. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang pengedar narkoba pada Jumat malam pekan lalu, personel tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang langsung bergerak menuju kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo. Sesampai di lokasi, petugas melihat pelaku akan bertransaksi dan langsung menyergapnya. Dalam penangkapan ini, tersangka mencoba melawan dan memberontak. Barang bukti yang disimpan tersangka sempat dibuang, namun berhasil digagalkan petugas. Perlawanan tersangka pun terhenti dan hanya bisa pasrah saat barang bukti berhasil ditemukan petugas. Dalam penggeledahan yang dilakukan personel tim Raja Wali ini, 2 paket sabu-sabu siap edar, beserta sejumlah barang bukti lainnya, seperti timbangan digital dan plastik untuk pembungkus sabu-sabu, ditemukan petugas di dalam lipatan kain tersangka. Alhamdulillah, tim Osmal Raja Wali berhasil mengamankan 1 orang tersangka, pelaku inisial M, dengan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu beserta plastik klip dan timbangan elektrik. Ini termasuk pengedar. Barang-barang yang kami temukan, barang bukti yang kami amankan itu sebagian sudah diedarkan oleh pelaku. Dalam hasil penyelidikan dan penyidikan, pelaku ternyata sudah residivis dalam hal yang sama. Setelah dilakukan penggeledahan dan dipastikan tidak adanya barang bukti lain, tersangka digiring petugas ke Mapolresta Padang guna diperiksa lebih lanjut.
Hasil pemeriksaan sementara, saat barang haram itu dibelinya dengan cara dipesan melalui telepon genggam kepada seseorang. Tersangka mengaku tak pernah bertemu secara langsung dengan orang yang memberikan barang haram itu. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.